itu setiap hari harus menikahi seorang wanita cantik sebagai istri. Karena setiap kali ia bersikap baik kepada istrinya, ia bisa mendapatkan berbagai macam hadiah. Selamat, host dapat sistem sayang istri. Sistem sayang istri? Apa spesialnya sistem ini? Asal host ikuti aturan sistem berinteraksi dengan istri, nanti akan dapat hadiah sesuai. Sistem ini bagus. Naira! Aduh, Naira! 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 panas banget. Kentangnya beneran aku yang ambil. Aku mohon, tolong lepasin Naira. Naira! Naira! Jangan takut. Aku nggak akan pukul kamu. Aku nggak akan pukul kalian lagi. Hah? Pergi rebus air. Lihat, sekarang adikmu sakitnya parah banget. Dia harus mandi air hangat atau nyawanya bisa bahaya. Turunin panas tubuh. Baik, aku rebus airnya. Ini pasti pemilik tubuh paksa mereka cari sayur liar, terus kehujanan dan flu. Pantas tubuhnya panas banget. Gawat nih, flu dan demam di zaman dulu bisa mematikan. Sistem, aku butuh obat flu. Host harus selesaikan misi sayang istri untuk bisa dapat hadiah. Cepat katakan apa misinya. Lepasin baju mereka. Manfaatin keadaan begini. Nggak baik kan? Kalau nggak dilepas, nggak ada obat loh. Kamu... Sistem yang paksa aku. Kalau bangun nanti, jangan salahin aku ya. Ini... Akhirnya demamnya turun. Akhirnya nyawanya selamat. Selamat, host berhasil selesaikan misi. Hadiah 1 pil tenaga besar dan 1 ayam hutan alami. Rasanya sekujur tubuhku penuh tenaga. Aku bisa habisi seekor sapi. Naila! Naila! Dasar kalian cewek rendahan, cepat keluar! Beraninya cari sayur liar di wilayahku. Kalau hari ini nggak kasih penjelasan, ku habisi kalian. Kali ini 2 gadis keluarga Suseno itu kena masalah besar. Naila! Paham. Naira! Cepat keluar! Henny dan Mardi, suami istri ini, ngandelin badannya yang kuat buat seenaknya di desa. Ladang sayur liar pun mereka kuasai. Lihat gimana aku beresin mereka. Hei kalian berdua. Bibi Henny, aku yang ambil sayur liarnya. Sekarang aku naik gunung buat ambil dan kembalikan. Tolong kasih aku waktu lagi. Sayur liar milikku. Memangnya bisa disamain sama yang kamu gali? Mau nipu kami pakai barang murahan dari gunung? Mimpi! Terus, kamu mau gimana ganti ruginya? Serahkan cewek murahan ini padaku. Urusannya aku anggap selesai. Kalau enggak, kalian siap-siap saja. Istri Jimmy ini cantiknya luar biasa. Kalau jatuh ke tangan Henny, pasti dijual ke rumah bordil. Jimmy, ayo ngomong. Jimmy itu cuma pecundang. Dia takut setengah mati sama Mardi. Kamu berharap dihentikan. Mending berharap sama binatang. Naira ikut Jimmy, hidupnya beneran sengsara. Hei kamu! Jangan jual adikku. Jangan jual adikku. Kalau mau jual, jual aku saja. Kalian berdua,
Gak ada yang bisa kabur. Semuanya harus ikut aku. Kak, gak apa-apa. Dengar ya, selama ada aku di sini, gak ada siapapun yang boleh sentuh mereka. Jimmy berani pukul Henny. Apa dia nggak takut dibunuh Mardi? Iya benar. Kurang ajar. Berani pukul istriku. Cari mati. Kebetulan, aku mau coba kemampuan baruku. Jimmy pasti tamat kali ini. Mas, kamu kenapa? Jangan sentuh aku. Tanganku kayaknya patah. Jimmy sekali pukul, langsung bikin Mardi patah tulang. Mana mungkin? Pil tenaga dari sistem memang hebat. Dengar ya, ini cuma peringatan. Kalau cari gara-gara lagi, kubunuh kalian. Cepat pergi. Dasar sampah, beraninya menggertakku. Enya, Ini. cepat pulang ganti celana deh. Ayo. Enya. Jimmy, Mardi dan istrinya kenal bandit Gunung Mosa. Kamu bikin masalah besar. Jimmy, gimana kalau kamu bawa 2 gadis itu kabur saja? Ini bukan hal sepele. Bandit itu kejam banget. Bukannya pemerintah kasih hadiah besar buat tangkap bandit Gunung Mosa? Kalau Mardi berani bawa sampah itu ke sini, 1 datang 1 kubunuh, 2 datang 2 ku habisi. Aku punya dukungan sistem, ngapain takut? Nggak mau dengerin orang tua akan mendapat celaka. Kamu tunggu mati saja. Ayo pergi. Ayo. Kakak, aku takut. Kak, mending kita pergi saja deh. Kalian jangan takut. Aku punya cara buat lindungi kalian. Dia nggak marahin aku. Demam kalian ini baru turun. Jangan kena angin. Istirahat saja. Aku siapin makan buat kalian. Kok dia nggak marahin kita ya? Selain itu, kayaknya dia jadi kuat. Kalau dulu, dia pasti sudah berlutut ke Henny dan Mardi. Entahlah. Mungkin dia lagi stres. Tapi tabiat buruk susah berubah. Paling cuma beberapa hari. Bandit Gunung Mosa itu kejam banget, Kak. Kak, aku takut. Gimana kalau kita kabur saja? Kayaknya dia beneran lagi masak buat kita. Tempat berasnya kosong. Mau masak apa dia? Jadi kita masih mau kabur nggak? Harus kabur. Dulu kita nikah sama Jimmy karena dia orang terpelajar. Berharap dia lulus ujian dan jadi pejabat. Gak disangka, malah hampir dipukul mati. Aku sudah lama ingin kabur. Tapi dia nggak akan lepaskan kita. Kalau gitu, bikin dia pingsan. Sayang-sayangku. Pasti kelaparan kan? Cepatlah makan. Hah? Aroma apa ini? Harum banget. Itu daging ayam. Mas, kamu pergi berburu. Ada sistem ngapain juga berburu? Berburu apa? Sini, makan selagi hangat. Hah? Kalian ngapain bengong? Cepat makan. Kakak, gimana kalau makan ayam dulu baru kabur? Kalau lapar kita juga nggak ada tenaga. Cepat. Naira, Mas, aku beneran boleh makan. Aduh. Ayo, makan. Makan sepuasnya ya. Ayo, makan. Pelan-pelan. Awas tersedak. Nah, 1 paha lagi buat kamu loh. Kakak, kamu makan juga. Kamu sudah 2 hari nggak makan. Sini. Aduh, pelan-pelan makannya. Di panci masih banyak. Aku ambilin lagi, ya. makan yang banyak.
tatapan dia sudah gak segalak dulu. Dia kayaknya beneran gak mau pukul kita. Dia memang agak berubah sih. Terus kita masih mau pergi nggak? Dia memang berubah, tapi dia bikin masalah sama bandit Gunung Mosa yang terkenal kejam. Dia nggak mungkin bisa lindungi kita. Kita harus pergi. Bawa ayamnya sekalian, Kak. Selagi dia masih di dapur, kita pergi sekarang. Kakak, Besok saja perginya. Ayam datang. Ada apa ini? kakakku pingsan. Cepat bawa keranjang. Mas, kakakku kenapa? Jangan-jangan sakit lagi. Gak demam, kayaknya tubuh dia terlalu lemah dan banyak pikiran. Dia butuh istirahat. Aku harus cari cara buat perbaiki gizi mereka berdua. Oh iya, kamu juga baru sembuh. Ikut kakakmu, rebahan saja. Aku dan kakak tidur di ranjang. Terus mas gimana? Gak apa-apa, aku bisa tidur di tikar jerami. Mas, kamu tidur di lantai? Iya, aku tidur di lantai. Gak tega aku tidur di lantai ya. Gak apa-apa, badanku kuat, tidur di mana saja bisa. Kamu juga ikut seperti kakakmu rebahan. Rebahan saja. Dia beneran berubah. Atau besok coba bicara sama kakak buat ajak mas ikut saja. Has dapat kesan baik dari istri Naira. Hadiah 1 pisau revolver. Ini barang bagus. Ketua keempat, ini tempatnya. Dua gadis itu, apa benar secantik itu? Bukan cuma cantik, juga berpendidikan. Katanya, dulu mereka itu putri pejabat. Tunggu ku habisi si Jimmy itu. Setelah itu aku main-main dengan dua gadis cantik itu. Baru nanti ku jual mereka ke rumah bordil. Lumayan dapat untung. Ketua keempat, jangan-jangan bandit gurun Mosa datang. Mas, ada apa? Kayaknya Mardi bawa gerombolan bandit itu datang. Bandit. Aku urus di luar, kamu rebahan saja. Tanpa kupanggil, jangan keluar. Paham? Paham. Tanpa mas panggil, aku nggak akan keluar. Pintar. Ketua keempat, istriku lagi membuat arak di rumah. Nanti setelah kita bunuh si Jimmy dan tangkap kedua gadis itu, kita minum arak kemenangan. Kalau begitu cepat bereskan. Terus kita minum. Sekarang ku habisi si Jimmy. Aku penasaran, siapa yang bakal dihabisi? Itu benda apa? Benda buat membunuh. Sekarang, giliranmu. Ampun, saudara Jimmy, enggak Bang Jimmy. Tuan Jimmy, ampun. Siang tadi sudah kuperingatkan, kalau cari gara-gara lagi, kuhabisi kamu. Kalau kamu bunuh aku, istriku pasti kasih tahu Raja Gunung Mosa. Nanti bandit Gunung Mosa bakal turun semua. Seluruh desa bakal kena imbasnya. Kalau kamu ampuni aku bakal jagain rahasia. Dengan begitu, desa ini nggak akan kenapa-napa. Kamu beneran mengira aku sebodoh kamu ya? Hah, segerombolan bandit berani mau mengancam aku. Sekarang juga aku ke rumahmu dan habisi istrimu. Biar kau lihat siapa lagi berani kasih kabar. Yang barusan itu beneran cendekiawan pecundang di desa. Jimmy. Mas, kamu tenang saja. Aku pasti balaskan dendammu. Jimmy, aku bakal bikin kamu bayar dengan setimpal. Jimmy, ngapain pagi-pagi pukul gong? Bikin semua orang gak bisa tidur. Paman Marhen, aku pukul gong buat kumpulin kalian. Karena tadi malam aku bunuh ketua keempat dari Gunung Mosa. Apa?
Kamu bunuh ketua keempat dari Gunung Mosa? Awalnya aku mau sekalian bunuh istrinya Mardi. Biar nggak ada yang kasih kabar ke Gunung Mosa. Tapi wanita itu dengar kabar, lalu langsung kabur. Hah? Bandit Gunung Mosa biasanya suka ganggu kita. Sekarang mereka punya alasan. Mereka pasti bakal membantai satu desa. Semuanya jangan panik. Kalau bandit Gunung Mosa datang, aku Jimmy akan tanggung jawab sendiri. Gak bakal menyeret kalian. Gampang kamu bicaranya. Memangnya bandit peduli siapa yang salah? Contoh desa Wongsu sebelah. Kalian ingat kan? Gara-gara satu penduduk nolak bayar upeti ke Gunung Mosa, satu desa dibantai habis. Kalau mau atasi masalah ini, kita harus menyerahkan Jimmy dan juga dua istrinya ke Gunung Mosa. Cara itu bagus. Sampai sekarang cuma itu jalannya. Pengecut! Kak, aku lebih baik mati daripada masuk sarang bandit. Mereka sudah marah. Takutnya Jimmy juga nggak bisa lindungi kita. Ini salahku. Kalau semalam aku nggak pingsan, kita sudah pergi dari desa Karta. Cuma beberapa bandit doang. Lihat wajah takut kalian. Siapa yang takut? Kalau hari ini nggak bisa jelasin, kami akan habisi kamu. Aku Jimmy sendiri saja bisa ngalahin ketua keempat dan Mardi. Pria di desa ini setidaknya 100-an orang. Tapi malah mau serahkan kami bertiga ke bandit. Kalau kalian bukan pengecut, terus apa? Lalu, menurutmu bagaimana? Ya lawan saja mereka. Sudah diganggu bertahun-tahun, kalian gak mau wak. Jimmy, bukan karena kami pengecut, tapi bandit Gunung Mosa, pemerintah saja nggak bisa apa-apa. Kita cuma rakyat biasa. Mana mungkin sanggup melawan mereka? Paman Marhen, aku bukannya takut mati, makanya paksa kalian melawan. Tahun ini hama belalang parah, panen musim gugur, takutnya nggak banyak keluarga, sanggup bayar upeti ke bandit. Daripada nanti dibantai habis, mending kita semua bersatu dan lawan barengan. Kita serang mereka. Aku setuju sama Bang Jimmy. Bandit Gunung Mosa bunuh orang tuaku. Aku sudah lama muak. Kalau mau bunuh mereka, aku ikut. Baik, cukup berani. Akhirnya ada yang mendukung, Mas. Cuma bocah ingusan. Siapa lagi yang jantan? Maju sekarang. Jimmy, aku dukung kamu. Bibi nggak pernah ngebunuh, tapi Bibi bisa nyumbang uang dan makanan. Bandit Gunung Mosa sialan itu bikin suamiku jadi cacat. Aku sudah lama pengen balas dendam. Bibi, ucapan Bibi keren. Ada lagi? Ayo. Aduh, Darto, tahun ini keluargamu kena hama paling parah. Pasti nggak sanggup bayar upeti. Istrimu juga secantik itu. Ngapain ragu? Baik, Jimmy, aku juga ikut kamu. Iya, kami ikut. Kami ikut. Baik, Karena semuanya ikut kamu, aku juga ikut. baik. Semuanya dukung, Mas. Bagus banget. Kita nggak perlu diserahkan ke sarang bandit. Jimmy, semuanya sudah dukung kamu, maka aku juga dukung. Selanjutnya, kamu mau ngapain? Langkah pertama kita, gantung mayat ketua keempat di gerbang desa. Terus deklarasi, aku Jimmy nantangin ketua pertama Gunung Mosa itu. Apa? 3 hari lagi, suruh mereka lawan aku di gerbang desa Karta. Kalau nggak datang, berarti mereka pengecut. Beraninya kamu nantangin Gunung Mosa. Hehehe. Iya dong. Gak kusangka. Ternyata Jimmy punya nyali sebesar itu. Tadi itu, Mas, keren banget ya. Omongannya memang berani, tapi agak nekat. Kalau dia berani bilang begitu, pasti dia sudah punya rencana. Semoga saja. Mohon ketua pertama, balaskan dendam suami saya. Berani sentuh orang Gunung Mosa, akan kubantai desa Karta. Ketua pertama, sebulan lagi panen musim gugur. Gimana kalau dibantai nanti setelah panen musim gugur? Dan biar hasil ladangnya nggak sia-sia. Ketua pertama, gawat, ada yang nantang Anda. Nantangin aku? Siapa orang yang bosan hidup itu? Jimmy dari desa Karta. Mayat ketua keempat digantung di gerbang desa, bahkan dideklarasi. 3 hari lagi kalau ketua pertama nggak datang, berarti pengecut, kura-kura. Berani sekali dia. Baiklah, 3 hari lagi aku akan bawa orang membantai desa Karta. Ketua pertama marah. Jimmy, kamu tunggu saja dicincang. Mas, Ada apa? Mas, aku mau ngomong sesuatu. Soal apa? Malam ini kita berhubungan ya? Apa yang terjadi selanjutnya? Undo real shot.